Surya Paloh akhirnya bertekuk lutut ke Jokowi, sepertinya sedang meminta ampunan. Perang psikologis sedang terjadi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Isu sensitif yang dilontarkan oleh Surya Paloh berkaitan narasi revolusi mental yang belum tuntas dikerjakan oleh Jokowi harus dibayar mahal. Sontak saja isu tersebut ditanggapi sangat serius oleh Jokowi. Bukan hanya tanggapan, namun Jokowi membalasnya dengan tindakan politik yang sangat merugikan Nasdem. Posisi Kementerian Jatah Nasdem digeser dan diberikan untuk Ketua Umum Projo Budi Ari. Perang urat saraf Jokowi dan Surya Paloh semakin frontal. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi kritikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan santai, dengan menyebutkan bila revolusi mental belum menjadi kenyataan. Justru Jokowi berani mengatakan akan memaksimalkan semua yang belum maksimal. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan, kata Jokowi di Istana Negara. Pokok kritikan Paloh disampaikan saat pidato dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Berikan erat gagasan ide besar untuk melakukan perubahan mendasar bagi bangsa dan Indonesia. Surya Paloh awalnya tertarik konsep dan gagasan Jokowi. Ia mengatakan partainya pada Pilpres 2014 mendukung Jokowi karena memilih konsep dan gagasan mengenai gerakan perubahan termasuk konsep revolusi mental. Posisi politik Nasdem yang berseberangan hingga Surya Paloh berani mengkritik pedas hingga saat ini revolusi mental tersebut belum bisa menjadi kenyataan. Surya Paloh mengatakan kekecewaan dalam perkataan menyudutkan Jokowi. Menurut Surya Paloh, saat ini revolusi masih jauh dari kenyataan. Dan bagi Surya Paloh, menyayangkan 1000 kali sayang. Harapan revolusi mental itu belum menjadi kenyataan. Aksi balas kritik pedas Surya Paloh ke Jokowi berkaitan kegagalan pelaksanaan revolusi mental dengan tindakan mengejutkan, yakni Joko Widodo resmi melantik menteri yang menjadi jatah Nasdem. Tentunya sangat menyakitkan karena salah satu yang dilantik adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi. Budi Ari Setiadi adalah kementerian jatahnya Nasdem yang sebelumnya diisi oleh kader Nasdem Johnny G. Plate. Menkominfo asal Partai Nasdem harus turun tahta karena terjerat kasus korupsi pengadaan menara pemancar atau BTS 4G Bakti Kominfo. Yang bikin kesal Nasdem karena Budi Ari bukan merupakan politikus Nasdem. Jatah Nasdem didepak dan digantikan oleh Ketua Relawan Jokowi atau Projo. Posisi Nasdem di Kabinet Kerja Jokowi semakin goyah. Dengan dilantiknya Budi sebagai Menkominfo, kursi Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi pun berkurang. Partai Nasdem saat ini menyisakan 2 menteri dari Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Yassin Limpo sendiri saat ini juga sedang dibidik oleh pihak yang berwenang berkaitan dengan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Perlawanan politik Jokowi membuat halusinasi Surya Paloh kambuh. Nasdem mendekati kehancuran. Bergaining politik di pemerintahan dibuat berantakan, dan Jokowi jika mau bisa membebaskan Nasdem dengan mengusir 2 menteri tersisa. Kekalutan dan ketakutan Nasdem akan ambruk dan posisi Surya Paloh tersandra oleh banyaknya kasus kadernya, menyebabkan Ketua Umum Nasdem itu berpikir untuk melakukan bergaining politik dengan Jokowi. Nasdem menghitung ulang dampak tindakan kurang ajarnya ke Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah berjumpa alias bertatap muka dengan Joko Widodo adalah simbol kekalahan Surya Paloh ke Jokowi. Istana Kepresiden menjadi saksi bagaimana Surya Paloh harus merendah dan bertekuk lutut ke Jokowi. Surya Paloh dan Jokowi bertemu secara tertutup di Istana Presiden Jakarta pada Senin 17 Juli. Tidak bisa dimungkiri jika Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Jokowi berkaitan dengan berkurangnya jatah menteri pasca pos Kementerian Komunikasi dan Informasi dijabat bukan kader Nasdem.
tetapi ketua relawan Jokowi atau Projo. Bolehlah berbohong atau sekedar menghibur diri bahwa pertemuan elit politik tersebut tidak ada hubungan dengan jatah Menteri Nasdem yang tergusur. Ketua DPP Nasdem Effendi Koir alias Gus Coy boleh menghibur diri dengan menolak segala tuduhan negatif bila Surya Paloh bernegosiasi berkaitan pos kementerian yang tergusur. Effendi mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan penggantian orang di kabinet itu menjadi hak prerogatif Jokowi. Apa perlu ditanggapi? Biarin saja, sakarep-karepe, terserah Jokowi, monggo kerso silakan saja, kata Gus Coy kepada cnnindonesia.com. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.